Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, baik yang di tempat ini, di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita beribadah kepada Tuhan di pagi yang cerah ini. Kita sama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima berkat-Nya, dan kita mau menyembah memuji Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan hormat kemuliaan bagi Allah kita. Kita memuji Tuhan, berikan hormat kemuliaan bagi Dia. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujian terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk. Di minggu pagi hari ini, mari kita kembali mengingat selama seminggu yang telah kita lalui. Mungkin ada beberapa hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan pelanggaran-pelanggaran,
kita melakukan dosa baik sengaja maupun tidak disengaja. Pagi ini mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan bersama-sama kita mengaku dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami mau bersyukur atas segala kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa seminggu yang telah kami lalui, di mana Tuhan menyertai kami dan keluarga kami. Tuhan mengajar kami dan senantiasa memimpin kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, seminggu yang telah kami lalui Tuhan beri kami kesehatan. Tuhan menolong kami di dalam setiap apa yang kami hadapi, sehingga di dalam minggu yang telah kami lalui, iman kami makin bertambah dan kami makin mengandalkan Tuhan di dalam setiap yang kami lakukan. Kami bersyukur atas pengampunan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami. Kami bersyukur atas kasih kemurahan yang senantiasa berlaku bagi kami. Tuhan, di dalam minggu-minggu mendatang, kami berdoa agar Tuhan tetap memimpin kami, memelihara kami, dan membuat kehidupan kami di dalam pengajaran demi pengajaran, sehingga kehidupan kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Kami semakin betul-betul bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kami untuk makin setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau di dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami perlu Engkau untuk memimpin kami kepada kehidupan yang makin berkenan dan makin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang di dalam gereja, seluruh jemaat yang juga ada di dalam rumah masing-masing melalui Zoom, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Demikian firman Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Jemaat dipersilakan kembali duduk.
Puji Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pandemi sudah berlalu beberapa bulan, bahkan hampir setahun. Tapi biarlah kasih kita kepada Kristus tidak akan pernah berlalu. Semakin membara, kita semua biarlah memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Semakin mengasihi Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, memberkati kita semua. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini kita semua menyembah, memuji, memuliakan Dia. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk bisa memuji, memuliakan dengan segenap hati. Saya minta musik. Mulia
menyembahmu. Tiada mati dibandingkan jadi raja. Tiada mati bagi saudara yang sah. Tiada mati dibandingkan. Banyak sekali lagi kita mau katakan Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Tiada mati dibandingkan. Kau telah mati bagi kami, Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur buat karya-Mu yang besar. Kami sungguh memuji, menyembah-Mu, Allah kami yang besar. Kasih-Mu begitu besar kepada setiap kami. Karya-Mu tiada bandingnya. Bila setiap waktu kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Setiap jam, setiap detik kami hanya boleh menyembah, memuji. Terima kasih, Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaan sungguh nyata dalam hidup kami, Tuhan. Setiap jam, setiap waktu, karya-Mu begitu besar. Kami sungguh memuji, memuliakan-Mu, Allah kami yang besar. Haleluya. Kami melihat kami. Bila kulihat bintang berapa dan bunyi
melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila kami merenungkan apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Bapa, karena Engkau Allah kami yang sungguh besar, yang sudah menyelamatkan hidup kami, membebaskan kami, dan menolong kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri, kita akan membaca Mazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai yang ke-8. Bapak Ibu sudah mendapat semua. Mazmur pasal yang ke-62 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, dari ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Amin, saudara. Harta yang melimpah, rumah megah,
yang kita miliki tidak akan membuat kita tenang. Tapi hanya dekat dengan Allah kita boleh tenang. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyambut firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita, senantiasa membuat kita tenang dalam menghadapi setiap masalah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan di dalam pujian kami. Dan sebentar dalam rangkaian ibadah ini kami akan juga mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa memiliki fokus yang baik, walaupun yang di rumah kami harus melalui online, melalui Zoom. Biarlah semua audio dan visual yang ada di gadget kami masing-masing boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan mengajar kami semua untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam pagi ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, biarlah Roh Kudus senantiasa mengajar kami secara pribadi. Hati kami disiapkan untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GKRI Misi Aletheia yang ada di ruangan ini, di dalam gedung gereja ini, dan juga yang ada di rumah. Melalui Zoom kita tetap beribadah secara online. Dan mari kita sama-sama fokus pagi ini untuk membaca
firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11. Kita mulai dari ayat 12. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, yang masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita telah membaca firman Tuhan mengenai anak-anak Eli. Dan pagi ini
Firman Tuhan berbicara tentang peran keluarga di dalam pertumbuhan rohani di dalam keluarga itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dewasa ini kita melihat anak-anak keluarga yang kehidupannya hancur. Keluarga yang sudah tidak harmonis lagi. Anak-anak mereka sudah tidak bisa diatur lagi. Anak-anak mereka bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan saudara, menyalahkan keadaan. Dan anak-anak mereka bertumbuh justru bukan di dalam iman, tetapi bertumbuh di dalam kejahatan demi kejahatan. Ironisnya adalah anak-anak yang seperti ini tidak jarang tumbuh besar dari keluarga Kristen, dari keluarga orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan mengenai kejahatan anak-anak Eli. Nanti kita akan kembali ke situ. Tetapi perlu kita memahami terlebih dahulu bahwa keluarga itu sangat penting di dalam pertumbuhan iman. Semua bersumber kepada keluarga. Pak, saya belum pernah mengajar anak saya melakukan kejahatan seperti itu. Betul. Suatu waktu kita kaget melihat perkembangan anak kita yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Pak, saya tidak pernah ngajarin anak saya maling, tapi jadi maling. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya berzina, tetapi kok suka main perempuan setelah dia besar. Betul, kita melihat pengembangan kejahatan dari seorang anak yang beranjak dewasa, yang kemudian bahkan sudah berkeluarga. Salah siapa? Itu yang seringkali menjadi pertanyaan. Bahkan orang tua juga sering kemudian lepas tangan. Aku tidak pernah mengajarkan anakku seperti itu. Betul. Tetapi mau tidak mau, kita perlu menyadari seringkali hal yang terjadi besar ini karena sudah ada benih kecil yang sudah muncul sejak orang ini ada pada usia-usia, baik dia remaja, anak-anak, ataupun pemuda. Ada bertumbuh di dalam keluarga. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya jadi maling, tapi pernahkah kita memberikan benih yang baik kepada anak kita, mengajarkan bahwa maling itu adalah perbuatan yang tidak baik? Pernahkah kita mengajarkan bahwa berzina dengan perempuan itu tidak baik? Kenapa tidak baik? Karena firman Tuhan bicara seperti ini. Kita mengajarkan dengan terang mengenai firman Tuhan kepada anak-anak kita, sehingga saat mereka diperhadapkan oleh sesuatu yang buruk, mereka kuat. Karena di dalam keluarga itu ada benih firman Tuhan yang mendasar, yang diajarkan secara bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Seringkali pada waktu hal-hal yang buruk itu terjadi, kita konseling dengan orang lain, konseling dengan hamba Tuhan, dan seolah-olah melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang tua, melepaskan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga di dalam keluarga itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di daring ini ya, pembelajaran lewat online Zoom, ada sesuatu yang memang perlu menjadi fokus orang tua di dalam pendampingan anak-anak, terutama dalam hal privasi mereka. Mereka akan lebih dekat dengan gadget, mereka akan lebih dekat dengan komputer, dengan laptop, yang kadang kita biarkan mereka sendiri, dan kita tidak pernah memberikan pendampingan yang baik, pengajaran yang baik, sehingga anak ini juga kuat. Dan itu sangat riskan sebenarnya, ya. Jadi perlu peran orang tua
untuk mendampingi anak-anak. Yang sering terjadi kan komplain-komplain saja, ya. Tapi komplain tidak menyelesaikan masalah. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendampingi di dalam situasi yang tidak ideal ini. Memang cukup melelahkan, tapi kita bisa minta hikmat Tuhan, kesabaran, dan juga bantuan dari orang lain untuk menolong kita bisa mendampingi anak-anak kita. Bayangkan, saya sering menjumpai karena hampir setiap hari saya mengajar online yang berhadapan langsung dengan sekian banyak murid. Hampir tiap hari saya berhadapan dengan mereka, dan saya tahu arah mata mereka saat mereka menyimak pelajaran maupun melakukan hal lain. Dan itu terlihat jelas karena kami meminta untuk mereka menampilkan video mereka. Dan pada waktu mereka melakukan seperti hal yang tidak kurang baik, lalu kita arahkan, kita minta mereka lakukan apa. Kita lihat ternyata betul sedang melakukan yang lain. Contoh main game, sambil mendengarkan main game online. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai guru. Dan tanggung jawab orang tua apa? Juga mengontrol dari rumah. Dan paling bahaya adalah kalau kemudian hal ini kemudian sampai muncul pelanggaran firman Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali waktu seorang anak kemudian datang terlambat, tidak masuk, datang terlambat. Karena datang terlambat, saya minta surat dari orang tua. Dan kemudian dia fotokan, dia capture, dia kirim ke saya. Pada waktu dikirim, saya melihat ini seperti bukan tanda tangan orang tua, walaupun mirip. Lalu saya minta, saya bilang saya tahu ini bukan tanda tangan orang tua. Dia katakan iya, tapi sudah seizin mamanya. Artinya apa? Orang tua memberikan izin untuk anaknya meniru tanda tangannya. Saya minta untuk orang tuanya tanda tangan langsung, kemudian kirim ke saya. Akhirnya orang tuanya tanda tangan langsung, difotokan dirinya sendiri, kemudian dikirim ke saya. Saya ingin juga mengajarkan orang tua untuk mengajarkan anak jujur. Kita mungkin tidak mengajarkan anak untuk korupsi, tetapi kita menaruh benih-benih yang tidak baik sejak dini kepada anak, mengizinkan dia untuk meniru tanda tangannya. Sekali waktu dia bertumbuh, berkembang, dia menganggap bahwa meniru tanda tangan orang lain itu hal yang biasa. Sampai ada kesempatan momen tertentu dia sekali waktu tanda tangan saja orang lain, kemudian korupsi. Kita tidak mengajarkan hal-hal yang mungkin kita akan kaget melihat mereka berkembang di dalam kejahatan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kita lupa benih apa yang sudah kita letakkan, dasar apa yang sudah kita letakkan di keluarga kita. Kembali ke firman Tuhan. Di ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dalam pengertian terjemahan lain disebut juga anak-anak Bilea, yang mengandung pengertian bahwa ini sudah memuakkan hati Tuhan, sudah membuat Tuhan muak kejahatan mereka ini. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Jadi kalau kita membaca di kitab Imamat, kita akan tahu apa yang dilakukan anak-anak Eli. Mereka setiap kali mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Jadi mereka mengambil bagian yang bukan milik mereka. Jadi apapun yang diambil oleh garpu itu, melalui garpu itu sudah jadi bagian milik mereka. Padahal ada bagian imam secara khusus, yaitu bagian dada dan pahanya. Nah, selanjutnya adalah apalagi yang salah dari mereka? Yang salah adalah mereka menyuruh bujangnya, menyuruh pelayannya untuk apa? Meminta bagian terlebih dahulu, potongan-potongan yang baik
sebelum itu dipersembahkan kepada Tuhan, sebelum lemak itu dibakar, mereka menganggap remeh kesucian, mereka menganggap remeh ibadah, mereka menganggap remeh kekudusan Tuhan. Jadi ada hal yang penting yang harus dibangun di dalam keluarga. Setiap keluarga harus membangun iman mereka. Orang tua mengajarkan iman kepada anak-anak, iman yang betul-betul aktif, mengajarkan anak-anak tentang kekudusan Tuhan, mengajarkan anak-anak akan pentingnya kesucian, mengajarkan anak-anak selalu bertumbuh di dalam iman. Kawan saya sangat dekat keluarga, ya. Bukan keluarga saya, tapi udah kayak keluarga. Dari kecil, papanya majelis, mereka aktif di gereja, tetapi sekali waktu mereka harus merasakan kepahitan, tersandung dengan orang-orang gereja, dan kepahitan itu dibagi oleh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ikut pahit. Ini yang seringkali terjadi, ya. Ada porsi yang harusnya hanya kita, tetapi kita membagi hal yang buruk juga ke anak. Saya tidak cerita lama-lama mengenai ini, tetapi mereka dari keluarga yang aktif pelayanan, sehingga sekali waktu mamanya dipanggil Tuhan. Tidak lama kemudian mereka pindah dari Bali ke Pulau Jawa, dan saya kunjungin waktu itu mamanya yang sudah dipanggil Tuhan. Saya pinjam mobilnya Pak Mahendra waktu itu, sudah beberapa tahun yang lalu, ya. Dan tidak lama kemudian papanya hilang kabar, dan baru-baru ini saya dengar papanya sudah berpindah keyakinan. Menyedihkan, karena kepahitan yang tidak diselesaikan, dan kepahitan ini diteruskan ke anak-anaknya. Sampai sebulan yang lalu saya baru tahu kawan saya, anaknya itu sangat dekat sama saya. Saudara, apa yang terjadi? Karena kepahitan yang dibagikan terus-menerus, anaknya pun pindah keyakinan. Padahal dia dulu ketua remaja kami dulu, ya. Dia sangat aktif pelayanan. Keluarga sangat penting di dalam pertumbuhan iman anak-anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini bagaimana anak-anak Eli tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak bertumbuh dengan iman yang baik. Dan kemudian bahkan mereka melakukan sesuatu dosa yang sifatnya agresif, yaitu kekerasan dan berzina. Pertanyaannya, berapa banyak kita melihat, berapa sering kita mendengar orang-orang Kristen. Saya tahu dari saudara saya, karena dia beberapa kali menangani kasus, dan saya sering kali dengar cerita dari dia. Anak-anak yang namanya nama-nama rohani Kristen itu, ya, dan memang Kristen, jatuh di dalam hal-hal seperti ini. Banyak kejahatan yang mereka lakukan, baik narkoba, dan juga pemerkosaan pun ada yang dilakukan oleh anak-anak yang mengaku Kristen. Mengerikan. Banyak keluarga-keluarga yang kacau karena apa? Suaminya hidup terus di dalam perzinahan, selingkuh, perselingkuhan, dan sekarang istri juga. Anak-anak kemudian hidup di dalam perzinahan, melakukan hal itu di rumah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Karena apa semua itu? Karena tidak ada pendidikan moral yang baik di dalam keluarga. Setiap anggota keluarga tidak mau mengambil peran aktif, tanggung jawab yang baik untuk apa? Pertumbuhan anak secara baik, imannya di dalam Tuhan. Saya akan sikap. Selanjutnya, apa yang salah? Kita lihat di ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Pada waktu nubuat untuk keluarga Eli disampaikan, Tuhan menegur Eli. Dan sebelum itu disampaikan, kalau saat kita membaca di ayat 24, kita melihat juga akibat dari keluarga ini apa? Mereka, anak-anak mereka, di situ dikatakan bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Yang dimaksud melakukan pelanggaran di situ membuat anak-anak Tuhan tidak mau beribadah. Mereka enggan beribadah ke Shilo. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpinnya di sana, imam-imamnya tidak benar secara moral. Dan kemudian setelah ditegur, mereka mengeraskan hati mereka. Ini seperti frase ini seperti sama dengan Firaun. Karena Tuhan sudah muak, tapi mereka juga tidak mau mendengar teguran. Apa yang salah dari Eli? Imam Eli terlalu lembut kepada anaknya, tidak mendidik anaknya dengan tegas di dalam disiplin. Seharusnya apa yang dilakukan anak-anaknya itu menurut hukum Taurat sudah bisa dicabut keimamannya, diberhentikan, didisiplin. Hati-hati juga kita terhadap pelayanan, ya. Jangan pernah menganggap remeh pelayanan. Anak-anak Tuhan jangan hidup seperti anak-anak Eli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar secara khusus, jangan sampai kita tidak mengindahkan didikan di dalam keluarga. Orang tua harus berperan tegas untuk mendidik anak-anaknya. Jangan sampai para pemimpin-pemimpin, apalagi kita banyak sekali mendengar kesaksian ini, pemimpin-pemimpin rohani justru anak-anaknya banyak yang beres. Ya, karena apa? Karena didikan itu justru tidak mendasar di keluarganya sendiri. Mari kita sama-sama bangun keluarga kita di dalam pendidikan firman Tuhan yang baik, pendidikan iman yang baik, tanggung jawab yang tegas yang kita lakukan bersama-sama. Dan Imam Eli juga diingatkan Tuhan akan hukuman untuk anak-anaknya. Saudara dikasihi Tuhan, siapapun kita sebagai orang tua, mari pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari terus menerus, jangan bosan-bosan mendidik anak-anak kita. Untuk kita yang anak-anak saat ini mendengar firman Tuhan, jika engkau hidup di dalam pelanggaran, jangan teruskan pelanggaranmu, jangan keraskan hatimu seperti anak-anak Eli, tetapi mulai berubah, mulai bertobat, bahkan engkau ajak orang tuamu untuk sama-sama kita bangun keluarga yang betul-betul bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi ini atas kasih anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk firman Tuhan yang kami dengar, bahwa ini boleh menjadi kekuatan kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh membangun keluarga kami menjadi keluarga yang baik, keluarga yang betul-betul mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, dan betul-betul memuliakan Tuhan. Kami setiap orang tua mengambil bagian kami
bertanggung jawab di dalam pertumbuhan anak-anak kami. Dan kami juga setiap anggota keluarga juga Tuhan ajar untuk senantiasa mau menerima teguran dari Tuhan dan segera bertobat dari setiap kesalahan kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami di dalam situasi yang sulit ini, bahkan bertambah lagi gejolak-gejolak yang terjadi melalui demo, melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Biarlah Tuhan Yesus tolong supaya semua kondisi ini boleh menjadi kondusif, dan kami anak-anak Tuhan juga boleh mengambil bagian yang baik di dalam setiap situasi ini, bersyukur di dalam setiap situasi ini, melihat semua di dalam kacamata Tuhan, dan kami bergerak juga di dalam pimpinan Tuhan, sehingga kami bisa melihat semua kebijakan yang terjadi di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pandemi ini yang tidak kunjung henti. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan, melindungi kami, memelihara kami, dan Tuhan tolong setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kami boleh berjalan dengan baik dan juga untuk kesejahteraan setiap rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun, Bapak Aris, Ibu Maria dari sini, Ibu Dita, Adik Gabriel, putra Pak Kuku, Bapak Adik, Saudara Richard, Saudara Irfan, yang berulang tahun pada bulan Oktober. Biarlah bertambahnya usia ini, bertambahnya setahun usia mereka, Tuhan senantiasa menolong mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka, dan Tuhan senantiasa memimpin mereka di tahun-tahun ke depan, memelihara dan memberkati mereka, dan Tuhan berkarya indah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa memuliakan Tuhan, dan mereka juga tetap teguh di dalam setiap penderitaan yang mungkin akan mereka alami, proses hidup yang tidak mudah mereka alami. Biarlah mereka tetap kuat, karena mereka juga senantiasa bergantung, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa ada untuk mereka. Kami bersyukur menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dan firman Tuhan yang mengatakan persembahan terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang di rumah, silakan juga mempersiapkan persembahan yang di dalam gereja. Kita akan memberikan persembahan satu persatu, mulai dari Bu Waya, Bu Suci, selanjutnya dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer. Mari kita akan memberikan persembahan diiringi lagu. Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bernyanyi penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli dimulai.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Kita tetap bangkit berdiri. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra yang kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya semua hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya semua hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dan kita melakukan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tetap setia kepada firman-Nya dan senantiasa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan, senantiasa memuliakan Tuhan di dalam pertumbuhan kita, pertumbuhan iman kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.